Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kita semuanya bisa mensyukurinya dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam kemaksiatan. Sebaliknya kita mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, babu man qala innal imana huwal amalu. Utawi iki kubab nerangaken wong qala kang dawuh sapa man innal imana satemene iman huwa ya iman iku al amalu amal. Di qaulillahi ta'ala, karena dawuh Allah ta'ala, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qala 'iddatun min ahli al-'ilmi fi qawlihi ta'ala fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun.
an qawli la ilaha illallah dimithli hadza falyamalil 'amilun. Haddatsana tilkal jannatu lan utawi mangkono-mangkono swarga allati kang uristumuha kang den warisaken sapa sira kabeh ing swarga bima kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku ta'malun nglakoni sapa sira kabeh ing ma utawa ta'malun ta'malun kang iman sapa sira kabeh. Wa qala iddatun wa qala nan wasdawu sapa iddatun wilangan min ahli ilmi saking ahli ilmu para ulama fi qaulihi ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fa wa rabbika mongko demi Tuhan sira ya Muhammad lanas'alannahum yakti takon temenanan sapa kita ing wong akeh ajmaina hale sekabehane amma saking perkara kanu kang ana sapa wong akeh iku ya'maluna padha nglakoni sapa wong akeh an qauli la ilaha illallah saking ucapan la ilaha illallah limithli hadza maring padane iki falyamal mongko becik nglakoni sapa al-amilun pira-pira wong kang nglakoni atau falyamal mongko becik iman sapa al-amilun pira-pira wong kang iman. As-Saffat Haddatsana qala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala wasdawu sapa karone Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail haddatsana Ibrahim bin Sa'din qala haddatsana bin Shihab an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah iku suila den takoni sapa Rasulullah ayyul amali endi amal afdalu iku luweh utama faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi imanun iku iman billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah qila dan takoaken dan ucapaken summa madza nuli apa qala jawab sapa Kanjeng Nabi iku al jihadu jihad fi sabilillah qila dan ucapaken summa madza nuli apa qala jawab sapa Kanjeng Nabi hajjun iku haji mabrurun kang mabrur. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan bahwa iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal. Terkadang dalam beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan di sini, amal itu diartikan sebagai iman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga itu yang kalian diberikan, yang kalian diberikan surga tersebut dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Itu satu penafsiran. Bima kuntum ta'malun, artinya bima kuntum ta'malun, yaitu dengan apa yang kalian lakukan berupa al-amal as-salihah. Jadi bima kuntum ta'malun di situ amal secara umum, yaitu fil amal as-salihah.
yang menyangkut iman dan amal soleh pada yang lainnya, sholat, puasa dan seterusnya. Bahwa surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari amal soleh yang dilakukan oleh para hamba. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari di sini beliau menafsirkan bima kuntum ta'malun itu bima kuntum tu'minun, dengan apa yang telah kalian imani, dengan apa yang telah kalian imani. Jadi al-amal di situ diartikan iman. Bima kuntum ta'malun artinya bima kuntum tu'minun. Itu penafsiran dari Al-Imam Al-Bukhari. Sebagaimana disebutkan di sini, beliau meletakkannya pada bab bahwa al-iman huwal amal. Hadirin rahimakumullah, wa qala iddatun min ahli al-ilmi. Jadi sejumlah ulama mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fa wa rabbika, demi Tuhanmu ya Muhammad, demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, benar-benar kami akan menanyai mereka para hamba seluruhnya, amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dalam hal ini juga ada dua penafsiran. Yang pertama, amma kanu ya'malun diartikan amal seperti biasa, yaitu kalau tadi yang tadi itu bima kuntum ta'malun, ayat yang Az-Zukhruf tadi, itu artinya adalah tentang al-a'mal as-salihah. Kalau amma kanu ya'malun itu adalah dimaknai sebagai ma yata'allaqu bitaklif. Jadi amal yang berkaitan dengan taklif, sehingga dimaknai dengan ai bima kallafanallahu iyyahu, yaitu sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada dia, bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan menanyai para hamba tentang sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada mereka untuk dilakukan di dunia. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia ini kita diwajibkan misalnya sholat 5 waktu, maka nanti sholat 5 waktu itu akan ditanyakan kepada kita, apakah kita telah melakukannya atau tidak melakukannya. Misalnya tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu agama yang fardhu ain, yang pokok. Nanti pada hari kiamat kita juga akan ditanya tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu agama yang pokok itu. Apakah kita sudah melakukannya atau tidak, dan seterusnya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan Imam Bukhari di sini memaknainya dengan iman. Jadi amma kanu ya'malun artinya amma kanu yu'minun. Kemudian yang ketiga tentang firman Allah, tentang ucapan la ilaha illallah. Limithli hadza falyamalil amilun. Falyamalil amilun itu makna asalnya, yang makna zahirnya adalah falyamalil amilun, apakah mereka orang-orang yang berbuat itu melakukannya. Artinya mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari beliau memaknainya dengan falyu'minul mu'minun, falyu'min al-mu'minun, falyu'minil mu'minun. Hendaknya orang-orang yang beriman itu beriman terhadap la ilaha illallah.
Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat-ayat ini, 3 ayat ini, Al-Imam Al-Bukhari memaknai kata amal itu dengan iman. Sebagian ulama memaknainya dengan amal secara umum, yaitu kalau yang pertama itu dengan al-a'mal as-salihah, kemudian yang kedua itu adalah dengan amal taklifi. Amal taklifi artinya amal yang telah Allah bebankan atau Allah wajibkan untuk dilakukan oleh para hamba ketika hidup di dunia. Kemudian kalau yang ketiga itu adalah tentang yaitu tentang ucapan la ilaha illallah. Apakah seseorang itu melakukan dengan pengertian amal lisani. Jadi perbuatan lisan. Sedangkan Imam Bukhari itu memaknainya dengan beriman. Apakah orang-orang itu beriman dengan la ilaha illallah. Haddatsana, kita lanjutkan. Kemudian hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Dzar Al-Ghifari. Tidak disebut di sini, hanya dikatakan Rasulullah ditanya. Nah, kalau ditanya pasti ada yang menanya, dan yang menanya adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling utama? Ayyul amali afdal? Faqala, kemudian Nabi menjawab, imanun billahi wa rasulihi, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian al-jihad fisabilillah. Kemudian apa, wahai Rasulullah? Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi. Rasulullah menjawab, kemudian haji yang mabrur. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini Abu Dzar Al-Ghifari bertanya tentang amal. Kemudian jawaban Nabi adalah yang pertama, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Itu menunjukkan bahwa iman itu amal. Iman itu adalah merupakan amal, sebagaimana disebutkan dalam judul Al-Iman wal Amal. Jadi amal qalbi, amal yang dilakukan oleh hati. Beliau itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini secara mutlak, keutamaan iman kepada Allah dan Rasulnya atas amal-amal soleh yang lainnya itu secara mutlak. Sedangkan amal lainnya apabila disebut sebagai afdal, maka maksudnya adalah ba'dal iman, setelah iman. Berbeda ketika dikatakan afdalul a'mal itu imanun billahi wa rasulih, maka itu afdalul a'mal secara mutlak. Tidak ada yang lebih tinggi keutamaannya dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa iman kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi afdalul a'mal? Yang pertama, karena iman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah syarat diterimanya amal soleh. Semua amal soleh, apapun itu, apakah berupa sholat, berupa puasa, berupa zakat, haji, sedekah, membaca Al-Quran, wakaf dan sebagainya, itu hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan syarat diterimanya amal soleh.
Orang kafir meskipun misalnya secara zahir mereka melakukan perbuatan yang baik, itu tidak dinilai sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang kafir, dia membangun masjid besar sekali, dia danai sendiri, tidak oleh yang lainnya. Dia sendiri yang membangun itu dengan uang dia sendiri. Apakah diterima amalnya tersebut? Jawabannya enggak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya tidak menjadi berbuah pahala indallah, tidak dianggap sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kafir, dia misalnya sholat, dia puasa, dia mengeluarkan zakat, dia rajin menyantuni anak-anak yatim, dia rajin membantu fakir miskin. Apakah amalnya diterima dan berpahala? Diterimanya amal soleh. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia adalah orang yang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Artinya mereka dengan imannya itu, dengan sebab imannya tersebut, mereka akan masuk surga, dan amal perbuatan yang mereka lakukan itu semuanya akan dibalas dengan pahala nanti pada hari kiamat. Sama sekali mereka tidak dizalimi oleh Allah. Setiap amal kebaikan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, semua amalnya akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang melakukannya adalah mukmin, orang yang beriman. Seorang mukmin meskipun amal soleh yang dilakukannya itu sangat kecil, tetapi dia mukmin, maka itu akan diterima oleh Allah. Misalnya seorang mukmin ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim, dia mengucapkan salam, assalamualaikum lillahi ta'ala, dia melakukannya, maka akan berpahala. Seorang mukmin misalnya dia ketika bertemu dengan saudaranya sesama yang bisa membahayakan orang yang lewat, kemudian karena Allah dia menyingkirkan batu itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau seorang mukmin dia mengerjakan sholat, maka pahalanya akan sangat banyak. Apalagi apabila seorang mukmin hadir dalam majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Seorang mukmin, setiap kebaikan yang dilakukannya akan dibalas oleh Allah dengan pahala nanti pada hari kiamat. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal Allah yang wajib disembah, artinya ba'dal iman, setelah beriman ke amal. Yang kedua, iman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kunci keselamatan dari keabadian di neraka. Jadi kunci dari keselamatan dari keabadian di neraka. Artinya orang yang beriman, mati dalam keadaan beriman, tidak akan abadi di neraka. Ada kalanya dia masuk ke dalam surga secara langsung, yaitu apabila dia mukmin imanan kamilan, jika dia beriman dengan iman yang sempurna, dia orang yang bertakwa, dia orang yang soleh, maka dia langsung masuk ke dalam surga bila azab, dengan tanpa azab.
atau dia bukan orang yang mukmin kamil. Dia mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, tetapi min ahlil kabair, tergolong sebagai pelaku dosa besar, orang fasik. Jika Allah mengampuni dosanya, dia masuk surga tanpa azab. Atau dia mendapatkan syafaat sebelum diazab, dia mendapatkan neraka, seperti yang kemarin kita jelaskan. Mereka akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, itu iman. Jadi iman itu kunci seseorang untuk selamat dari keabadian di neraka. Nggak akan abadi. Orang yang beriman nggak akan abadi di dalam neraka seandainya mereka masuk ke dalam neraka. Jika enggak, ya mereka akan abadi di dalam surga. Jadi orang yang beriman akan abadi di dalam surga bagaimanapun keadaannya. Hadirin rahimakumullah. Itu kenapa iman kepada Allah dan Rasulnya itu disebut Nabi sebagai afdolul a'mal, amal perbuatan yang paling utama. Ada sebagian orang yang secara zahir dia terlihat sangat bagus dalam hal pengamalan agama. Dia sangat rajin dalam beribadah. Dia sangat rajin dalam melaksanakan sholat 5 waktunya, bahkan ditambah dengan sholat sunnah, bahkan tidak pernah tidak jamaah, selalu berjamaah dalam sholatnya. Kalau menutup aurat juga luar biasa, sangat tertutup, bahkan dia lebih dari orang mukmin yang lainnya. Dari sisi pakaiannya, penampilannya terlihat lebih islami dibandingkan dengan orang lainnya. Tapi ternyata dia meyakini keyakinan yang sesat, keyakinan yang bertentangan dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, meyakini keyakinan yang batil. Dalam hatinya ternyata dia meyakini Allah itu seperti manusia yang berupa jisim, memiliki ukuran yang besar, bersemayam di atas arsy. Meyakini keyakinan seperti itu. Apakah ibadah-ibadah yang dilakukannya tersebut berfaedah, bermanfaat untuk dia? Jawabannya sama sekali tidak. Meskipun keningnya sampai menghitam gara-gara rajin sholat, tetapi kalau akidahnya tasbih, tajsim, nggak akan ada manfaatnya bagi dia. Meskipun dia misalnya pakaiannya sangat tertutup, sampai matanya pun ditutup sekalian misalnya, maka kalau akidahnya seperti itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Tidak akan bermanfaat bagi dia. Nah, kita tidak mencela amalan-amalan zahir yang mereka lakukan secara zahir memang bagus, menutup aurat itu bagus, mengenakan cadar misalnya itu bagus, misalnya berpakaian secara islami itu bagus, salat jamaah bagus dan sebagainya. Tetapi jika tidak didasari dengan iman yang benar, maka semua amal kebaikan itu enggak bernilai sama sekali indallah. Bukan dengan iman yang salah. Karena kalau yang mengaku beriman itu jumlahnya yang banyak. Semua orang mengaku beriman. Tetapi apakah imannya benar berdasarkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya? Ada sebagian mereka yang tidak. Yang tidak beriman dengan iman yang benar, bahkan keyakinannya bertentangan dengan tauhid. Harus diwaspadai. Karena itulah maka kita tsumma madza qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Afdalul a'mal yang berikutnya itu apa? Al-jihad fi sabilillah. Tetapi di sini tidak dalam rangka mengurutkan. Bukan berarti al-jihad itu posisinya nomor 2 setelah iman kepada Allah dan Rasulnya.
Tetapi di sini adalah min afdolil a'mal, itu adalah al-jihad fi sabilillah. Di antara amal soleh yang paling utama itu adalah al-jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena amal yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah salat 5 waktu. Itu afdolul a'mal ba'dal iman. Sedangkan jihad itu termasuk bagian atau termasuk amal soleh yang paling utama, tetapi bukan nomor 2. Al-jihad fi sabilillah, yaitu berjihad, berjuang di jalan Allah. Al-jihad fi sabilillah ada 2 macam. Ada kalanya al-jihad bisilah atau bisinan, yaitu jihad dengan senjata. Seperti yang dilakukan di masa lalu, di masa Rasulullah, di masa para sahabat, di masa para khalifah di masa lalu. Itu ada al-jihad fi sabilillah dengan menggunakan senjata, berperang fisik melawan orang-orang kafir, dalam rangka memasukkan mereka ke dalam agama Islam, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Ada kalanya jihad itu adalah bil bayan, yaitu dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam, dengan berdakwah, mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam, menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam, tentang akidah Islamiyah, menjelaskan tentang melakukan sekarang ini, kita menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama. Itu adalah al-jihad. Itu adalah bagian dari jihad, yaitu al-jihad bil bayan. Pada masa sekarang ini yang mungkin kita lakukan adalah al-jihad bil bayan. Kalau di masa Rasulullah melakukan dua-duanya, al-jihad bisinan beliau lakukan, al-jihad bil bayan juga beliau lakukan, semuanya dilakukan. Tetapi pada masa sekarang tidak memungkinkan kita untuk melakukan al-jihad dengan senjata. Jihad dengan senjata tidak memungkinkan bagi kita di masa sekarang. Yang memungkinkan bagi kita adalah jihad bil bayan. Kita menjelaskan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Kita perdengarkan mereka tentang ilmu-ilmu agama. Itulah jihad kita pada masa sekarang. Bukan berarti jihad dengan senjata ini dihapus, enggak. Jika nanti memungkinkan kita untuk berjihad fisabilillah secara fisik, maka dilakukan. Nanti ketika Al-Mahdi beliau sudah dilahirkan dan sudah mengajak kita umat Islam untuk berjihad, jika kita melakukannya, maka itu sama dengan bunuh diri, sama dengan merusak diri sendiri, sama dengan menghancurkan diri sendiri. Artinya bahkan bisa membawa madarat kepada umat Islam secara keseluruhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri yang dalam bahaya, tetapi mereka umat Islam seluruhnya dalam bahaya. Mengingat kondisi umat Islam yang sedang lemah. Umat Islam sekarang ini kuat atau lemah? Sangat lemah. Dari sisi keimanan sangat lemah. Dari sisi pengamalan sangat lemah. Dari sisi ilmu sangat lemah. Banyak yang seperti itu. Nggak paham ilmu-ilmu agama. Masa kayak gitu mau diajak jihad? Untuk berperang secara fisik. Ilmunya belum kuat, apalagi keimanannya. Berbeda dengan dahulu pada masa sahabat. Kalau pada masa sahabat dahulu, itu himmahnya
luar biasa untuk berjihad. Semangat mereka sangat kuat untuk berjihad, yang menunjukkan betapa kuatnya iman mereka. Pernah kita ceritakan tentang Hanzalah, sahabat Hanzalah. Beliau menikah, kemudian menikmati malam pertama, kemudian ketika subuh beliau mandi, setelah kemudian terbunuh syahid. Rasulullah melihat bahwa beliau dimandikan oleh para malaikat, sehingga Nabi kemudian bertanya-tanya, kenapa ini kok dimandikan oleh para malaikat? Nabi bertanya kepada istrinya, ternyata dia keluar dari rumah dalam keadaan junub. Belum sempat dia mandi wajib, sudah pergi perang karena semangatnya berperang melawan orang kafir. Sehingga beliau disebut sebagai Hanzalah Ghasilul Malaikah. Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat. Kalau orang sekarang diajak jihad, yang masih muda dia bilang, saya nggak mau, saya belum punya istri misalnya. Yang sudah punya istri, baru punya istri, dia bilang, saya nggak mau, nanti takut kalau saya mati istri saya jadi janda misalnya. Dia mikirnya mau, tetapi menentang karena lemahnya keimanan kita pada umumnya. Itu dari sisi itu. Belum lagi dari sisi kekuatan fisik dan persenjataan. Kalau dibandingkan dengan mereka orang-orang barat, Amerika dan sekutunya dan seterusnya, persenjataan kita umat Islam ya sangat jauh di bawahnya, sangat jauh di bawah mereka. Negara-negara di sekitar Zionis Yahudi, mereka saja nggak berkutik dengan negara kecil seperti itu karena didukung oleh negara-negara barat. Semua hampir bom-bom yang menyasar ke negara Zionis, banyak yang mental semuanya, bisa ditangkis semuanya. Sedikit yang sampai. Sementara yang dari tentara-tentara Zionis semuanya masuk dan menghancurkan. Umat Islam itu kuat. Seperti pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada masalah seandainya umat Islam itu memiliki himmah yang tinggi. Tapi kita nggak punya dua-duanya. Itu permasalahannya pada masa sekarang. Karena itulah maka jihad kita sekarang ini ya jihad bil bayan, karena harus dibenahi imannya orang-orang mukmin ini, harus dibenahi dengan diajari ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu tentang keimanan, diajari tentang ilmu-ilmu dasar tentang Islam agar mereka itu imannya kuat, amalnya kuat. Kalau sudah seperti itu, nanti kita bilang ayo jihad, langsung bergerak. Kalau sekarang ya belum lah. Misalnya Jilan diajak jihad, paling dia lari duluan. Kenapa? Meskipun badannya klaim jihad yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis radikal pada masa sekarang, itu adalah merugikan umat Islam. Sangat merugikan umat Islam. Mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan dengan melakukan teror-teror, ngebom sana sini, itu dianggap sebagai jihad. Sama sekali bukan jihad, karena nggak masuk dalam definisi jihad dan nggak masuk dalam ketentuan jihad yang diajarkan di dalam Islam. Masa jihad ngebom bukan jihad itu, dan orang yang mati dalam aksi terorisme itu bukan syahid. Kalau orang Jawa bilang sangit, matinya sangit, karena nggak dapat apa-apa, sudah akidahnya rusak, kemudian apa yang dilakukannya sangat merugikan Islam. Gara-gara mereka orang yang
berpakaian Islami dicurigai. Gara-gara mereka kalau ada orang punya jenggot sedikit dicurigai identitas keislaman, karena takut dicurigai sebagai teroris dan seterusnya. Sangat merugikan. Beda kalau di bandara misalnya, ceritanya kalau di bandara kalau ada orang pakaiannya biasa kemudian nggak berjenggot ya masuk mudah. Tapi kalau pakai kopiah putih lagi berjenggot itu diperiksanya agak lama karena dicurigai jangan-jangan bawa bom di tasnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, maka kita nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan, orang-orang ekstremis yang bahkan kebanyakan di antara mereka akidahnya itu adalah rusak. Akidah dengan mengajar, kita dengan mengajar di mana-mana mengajar umat Islam tentang ilmu-ilmu agama. Qila tsumma madza? Qala hajjun mabrur. Kemudian apa? Rasulullah menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur dalam hadis yang lain disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasannya kecuali surga. Dan al-hajjul mabrur memiliki keistimewaan atau maziyah yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Setiap ibadah itu memiliki, tapi haji memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sholat. Karena maziyah itu tidak menunjukkan keutamaan. Kalau haji mabrur tadi dikatakan tidak ada balasannya kecuali surga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang haji kemudian hajinya itu mabrur, memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, maka dia pulang seperti di saat ibunya melahirkan dia. Artinya dia itu bersih dari dosa. Haji mabrur itu bisa menghapus semua dosa, termasuk dosa-dosa besar, itu semuanya terhapus dengan haji mabrur. Itu apa? Keistimewaan dari haji. Kalau sholat tidak bisa menghapus semua dosa. Dosa kecil, dosa besar tidak bisa terhapus oleh sholat. Meskipun demikian, sholat itu lebih utama daripada haji, lebih utama dari zakat, lebih utama dari puasa, sampai lipatan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau amal soleh pada umumnya itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa itu dilipat gandakan sampai lipatan yang sangat banyak. Hanya Allah yang tahu berapa kali lipatannya. Itu maziyah, namanya keutamaan. Meskipun demikian, sholat lebih utama dari puasa. Karena maziyah itu tidak menunjukkan bahwa dia lebih utama dari yang lainnya. Seperti kalangan para sahabat, siapa yang paling utama? Sayyiduna Abu Bakar. Tetapi Sayyiduna Ali memiliki maziyah bahwa beliau adalah a'lamus sahabah. Beliau adalah sahabat yang paling luas ilmunya. Meskipun Sayyidina Ali itu a'lamus sahabah, tetapi afdhalus sahabah adalah Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar memiliki maziyah tersendiri. Sayyiduna Umar bin Khattab memiliki maziyah sendiri. Di antara maziyahnya, Sayyiduna Umar bin Khattab, setan nggak berani lewat berpapasan dengan Sayyiduna Abu Bakar, takut. Kalau setan saja takut, terus gimana itu? Kalau kita kan terus diikuti setan, terus diikuti oleh setan. Tapi Sayyiduna Umar itu setan berpapasan dengan beliau takut. Sayyiduna Utsman bin Affan memiliki maziyah juga.
sama Sayyiduna Utsman bin Affan. Ini namanya apa? Keistimewaan. Ada keistimewaan, tetapi afdhalus sahabah itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, amal-amal soleh itu masing-masing juga memiliki maziyah. Jihad fisabilillah, salat, kemudian puasa Ramadan, haji, itu memiliki maziyah. Tetapi afdhalul a'mal setelah iman itu adalah sholat 5 waktu. Nah, di sini disebutkan hajjun mabrur. Hajjun mabrur itu balasannya adalah surga. Tetapi untuk mendapatkan haji yang mabrur tidak mudah. Dari ribuan atau bahkan jutaan orang yang berhaji, hanya sedikit orang yang sebenarnya melaksanakan haji. Kalau yang dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah banyak. Pokoknya dia berangkat ke sana meskipun ya imannya harus benar, hajinya harus didasari dengan ilmu, nggak ngawur, nggak ikut-ikutan saja, harus berilmu, tahu tentang ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga tidak melakukan maksiat, dan ada ketentuan-ketentuan yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.